Yohanes bilang akan ada antikris. Pemimpin tunggalnya akan muncul, kita tidak tahu siapa. Jangan tuduh-tuduh seperti kebanyakan orang tuduh Muhammad lah, tuduh Paus lah. Jangan, saya tidak mau ajar begitu. Puji Tuhan, salam. Satu sukacita luar biasa ada di gereja di tempat ini, keluarga besar SGW Denver, Colorado. Anugerah Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang luar biasa. Kita orang percaya selalu yakin bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang suci, Tritunggal yang esa, selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada kata kebetulan, amin. Suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Baik saudara-saudara, pembacaan firman Allah bagi kita pada pendahuluan acara tanya jawab ini. Ada materi yang perlu saya sampaikan, setelah itu baru kita masuk dalam tanya jawab. Kita akan buka sama-sama Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan baca ayat ini bagi jemaat terkasih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Haleluya. Kalimat akhir atau penggalan kalimat akhir dari 3 ayat di Wahyu pasal 1 ini dengan tegas, dengan jelas di sana dia bilang sebab waktunya sudah dekat. Dari sinilah muncul tema kita, the time is near. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang waktunya sudah dekat, sebenarnya ada sumber-sumber lain yang bisa kita pakai menjadi dasar di dalam kitab suci kita, khususnya Perjanjian Baru. Bisa dari tulisan Matius, tulisan Markus, tulisan Lukas, tulisan Paulus, tulisan Petrus, Yudas. Tentunya Yudas bukan Yudas Iskariot ya. Sebab dulu tuh banyak nama-nama populer yang orang pakai namanya. Simon itu banyak, Yudas juga banyak. Di murid Yesus sendiri ada Yudas Iskariot dan Yudas bukan Iskariot. Yudas bukan Iskariot, nama lainnya adalah Tadeus. Ya, kemudian ada Yudas saudara Yesus. Nah itu penulis surat Yudas. Di sana juga ada topik-topik eskatologis saudara-saudara atau topik-topik akhir zaman yang bisa kita lihat di sana. Jadi kalau bicara tentang the time is near tidak bisa dipisahkan dari doktrin eskatologi atau doktrin tentang akhir zaman. Hanya saja pada kesempatan ini saya memulai sumber yang kita pilih dari tulisan Yohanes. Nama Yohanes juga populer loh. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes anak Zebedeus, ada Yohanes Markus, dan banyak Yohanes yang lain. Nah kalau Yohanes yang kita baca tulisannya ini adalah Yohanes anak Zebedeus yang saudaranya bernama Yakobus, yang atas titah Herodes kepalanya dipenggal putus dalam catatan Kisah Para Rasul. Kalau Yakobus, penulis surat Yakobus, itu lain lagi. Ini sekedar informasi pengetahuan saja supaya kita tahu kalau nama sama belum tentu orang yang dimaksud adalah orang yang sama. Nah, Yohanes anak Zebedeus ini dia tulis 5 tulisan dalam kanonisasi kitab suci Perjanjian Baru. Injil Yohanes,
surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan Wahyu yang kita bahas ini. Kitab terakhir dari seluruh kitab suci kita. Ada 66. 39 di perjanjian lama, 27 di perjanjian baru. Dan terakhirnya adalah Wahyu. Kenapa ditempatkan terakhir? Karena memang isinya adalah seputaran akhir zaman. Ada apokalips atau penyingkapan seputaran apa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Dari sejak dia tulis firman Tuhan ini sampai penggenapannya. Ya, ini ditulis dalam kurun waktu kalau kitab Wahyu ya. Di kurun waktu itu tahun 90 sampai 95 Masehi. Jadi kurang lebih ini tulisan ditulis atau nubuatan ini dikasih di sekitar akhir mau menuju abad pertama. Ya, mau menuju abad pertama, surat ini ditulis 1900-an tahun yang lalu. Bapak Ibu bayangkan, 1900-an tahun yang lalu, Yohanes dikasih tahu oleh Tuhan Yesus, the time is near. Kalau 1900 tahun yang lalu, 90 sampai 95 Masehi, waktunya sudah dekat. Sekarang 2024. Maka sudah pasti ini bukan tema abal-abal. Kalau 90 sampai 95 Masehi, waktunya dekat. 2024 jauh lebih dekat. Semakin dekat. Amin, kekasih Allah. Jadi ini tidak main-main. Ketika kita bicara the time is near, benar-benar dekat. Bahkan kalau kita lihat ya kitab suci kita itu ya. Kalau Tuhan ngomong apa-apa lebih dari satu kali, itu serius banget. Firaun dapat mimpi 2 kali. Bahwa ada lembu kurus telan lembu gemuk. Ada gandum kurus telan gandum gemuk 2 kali. Tidak ada yang bisa tafsir. Lalu datanglah Yusuf. Yusuf bilang mimpi raja itu 2 kali. Kalau sampai 2 kali itu benar-benar akan terjadi. Mimpi Yusuf juga 2 kali. Dan itu tergenapi. Nah saudara, bicara tentang Yesus mau datang bukan 2 kali, puluhan kali. Di kitab Wahyu sendiri lebih dari 1 kali. Bahkan di Wahyu pasal terakhir. Ya, Wahyu 22. Di sana, di ayatnya yang ke-7. Wahyu 22 ayat 7. Dia bilang, aku datang segera. Ya, coba baca Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Lompat ke ayat 12. Dia menegaskan hal yang sama. Sesungguhnya aku datang segera. Dia lompat ke ayat 20 juga masih penekanan yang sama. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Artinya benar-benar dia segera datang. Aku datang segera diulang sampai 3 kali. Kalau mimpi Firaun 2 kali aja serius, mimpi Yusuf 2 kali aja tergenapi. Nabi Rasul ngomong sesuatu lebih dari 1 kali serius. Apalagi yang punya dunia. Sang pemilik dan penyelenggara hidup ini. The one and only. Orang pribadi nomor 1 dunia akhirat. Namanya Yesus. Dia bilang aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Berarti dia benar-benar segera datang. Kapan? Urusan dia. Urusan kita, Alkitab bilang berjaga-jaga. Amin. Apa tandanya kalau dia sudah mau datang? Kalau kita lihat tulisan dari hamba-hamba Tuhan. Misalnya Paulus, juga Yohanes. Bahwa kalau dia sudah mau datang, saudara-saudara. Itu orang-orang hanya terbagi dari 2 kelompok. Ada yang menjadi pengikut Kristus. Dan ada yang menjadi pengikut antikristus. Itu udah pasti. Kalau ngomong pengikut antikristus, ada orang tertentu, Kristen tertentu, pemimpin agama tertentu. Dalam Kristen yang bilang, oh pemimpin antikristus itu Nabi Muhammad. Pemimpin antikristus itu Paus. Tidak ada di Alkitab omong begitu, jangan sembarang. Secara jujur itu berbahaya. Kalau kita ngomong-ngomong, apalagi di Indonesia kalau ngomong begitu, itu cari masuk penjara cepat. Di Alkitab hanya bilang, kalau mau lihat tanda pengikut antikristus, itu dari gereja loh. Jangan salah. Jangan orang dalam gereja anggap luar. Orang gereja suka begitu.
Ada orang gereja tertentu yang lihat diri kami ini paling benar, lalu orang luar salah semua. Hello, anak Tuhan yang baik, perhatikan dirimu, bukan perhatikan orang. Amin, saudara-saudara. Alkitab berkata, jangan lihat selumbar di mata saudaramu, padahal ada balok di matamu. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 18, di sana Yohanes, penulis yang sama, penulis Wahyu, dia tulis juga surat 1 Yohanes itu. Itu kurun waktu antara tahun 85 Masehi sampai tahun 95 Masehi. Yohanes bilang akan ada antikris. Pemimpin tunggalnya akan muncul, kita tidak tahu siapa. Jangan tuduh-tuduh seperti kebanyakan orang tuduh Muhammad lah, tuduh Paus lah. Jangan, saya tidak mau ajar begitu. Akan datang siapa, pokoknya akan muncul. Tapi yang saya persoalkan adalah pengikutnya sudah banyak. Pengikutnya dari mana? Dari gereja. Hati-hati Bapak Ibu, ini Alkitab yang bilang. Dari dalam gereja. Baca 1 Yohanes 2:18. Perhatikan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Pemimpin tunggal akan datang. Tapi sekarang sudah banyak. Sekarang nih kapan? Waktu surat ini ditulis 1900-an tahun yang lalu. Pengikut antikris sudah banyak. Mereka dari mana? Perhatikan. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Artinya sudah mau akhir zaman. Terus? Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Dari dalam gereja. Kok bisa dari antara kita? Siapa mereka? Perhatikan. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Potensi antikris yang berasal dari gereja adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh. Siapapun orang Kristen, gereja manapun Anda, dari bangsa manapun Anda Kristen kalau tidak sungguh-sungguh, berita buruk nih. Anda potensi menjadi pengikut antikris. Anda potensi menjadi kaki tangan antikris. Mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh ini diulang beberapa kali. Perhatikan lagi. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Benar. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita. Hal itu dicatat, ternyata mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, soal tidak sungguh-sungguh ini pun juga lihat diri masing-masing ya. Sebesar apa kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang yang kelihatan sungguh-sungguh pelayanan aktif, tahu-tahu Yudas Iskariot. Ini susah nih, ngeri-ngeri sedap sekarang nih. Kelihatan sungguh-sungguh aktif banget, Yudas. Ada yang kelihatan kok masih badung, jahat. Paulus. Sudah ngerti maksud saya? Saya ini makanya kenapa kalau saya khotbah, kita back to the Bible, firman Allah yang menjawab itu. Saya juga tidak terlalu gampang puji orang, asal dia semangat. Bagus banget, tunggu dulu. Dan kita juga jangan jadi orang yang begitu senang kalau orang puji. Anak Tuhan sejati melayani Tuhan bukan cari pujian orang, cari pujian Allah. Sebab yang suka puji diri biasanya tidak tahan uji. Dengarin nih Bapak Ibu. Ya, makanya 2 Korintus 10 tuh. Ayat 17. 18, makanya saya diberkati kalau lihat orang-orang dia kerja diam aja. Gembala mau lihat tidak lihat, kawan mau lihat tidak lihat, orang mau angkat jempol atau tidak. Dia hanya meyakini bahwa aku melayani Tuhan Yesusku dari sorga menilai aku. Amen. Itu anak Tuhan terbaik. Amen. Perhatikan 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-17-18. 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Untung ada gua loh, kalau nggak ada gua hancur tuh gereja. Aduh jangan begitu para pelayan. Jangan, saya sarankan, jangan. Itu bisa jadi pengikut antikris. Kalau sempat ada di otak dan hati kita, bertobat. Ini tahun baru, hidup baru dong. Amin. Amin. Sebab bukan orang yang puji diri yang tahan uji, tapi apa? Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Melayanilah sampai Tuhan Yesus dari sorga puji. Waduh, mantap nih anakku, Erwin Pantas itu meong.
Mantap anakku Roy nih. Mantap anakku Vanda Tobing nih. Ini Om Bang Vanda tidak regut, tolong namaku disebut Nanda. Ini Roh Kudus tuntun. Mantap nih anakku Alam Simamora tanggal 8 sudah pulang ke Indonesia. Haleluya. Iya kan? Mantap anakku Fajar Tobing nih. Mantap anakku Raja Simamora nih. Biarin Tuhan yang puji. Saya harus ngomong ini karena saya lihat banyak gereja tidak berkembang. Orang semua haus pujian. Nah. Biarkan Tuhan puji engkau. Dan itu sudah terjadi. Bahkan pujian itu sampai akhir zaman. Hamba yang 5 talenta dikasih bawa pulang jadi 10. Hambaku yang baik dan setia. Mari masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini kan yang kita tunggu. Buat apa semua orang puji kita tapi dari sorga geleng-geleng kepala. Aku tahu motivasimu. Aku tahu siapa kau. Amin, kekasih Allah. Makanya Yohanes 12 ayat 8 itu, Tuhan ayat 12 ayat 26, Tuhan bilang barang siapa yang melayani aku, ia akan ada dengan aku. Di mana aku berada, pelayanku berada. Dan barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Saya nih jujur saya tidak peduli pujian orang. Makanya kenapa khotbah saya lebih jaga perasaan Tuhan Allah daripada perasaan manusia. Karena hamba Kristus sejati, dia kalau khotbah pelayanan yang penting perasaan Tuhanku senang. Hati Tuhanku senang. Baca ini ayat Bapak Ibu. Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, ya, ia harus mengikut aku. Ya. Dan di mana aku berada, Amen. di situ pun pelayanku akan berada. Yes. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tuhan Yesus yang ngomong. Bapak Ibu, melayanilah sedemikian rupa. Sampai Tuhan Yesus bilang, Bapa hormat engkau. Amin. Dulu sudah ada banyak orang percaya Yesus dulu. Tapi karena cari hormat manusia bukan hormat Allah. Jadi pelayanannya tidak total. Lompat ke ayat 42 dari Yohanes 12 itu. Contoh nih, saudara lihat ini ayat. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Ya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Warnanya tidak jelas, abu-abu dia. Terus? Supaya mereka jangan dikucilkan. Iya, karena takut kalau terlalu menonjol di pelayanan nanti dikucilkan pula. Kan? Kenapa model begitu ya? Perhatikan 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah saudara-saudara, waktunya sudah dekat. Dua kelompok ini akan muncul. Pelayan yang cari hormat Allah dan pelayan yang cari hormat manusia. Teman-temanku, saudara-saudaraku di SGW Denver, Colorado. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Supaya kita berprinsip seperti Galatia 1 ayat 10. Di mana Paulus bilang, aku lebih akan cari kesukaan manusia daripada kesukaan Allah daripada kesukaan manusia. Sebab kalau aku masih mencari kesukaan manusia, sesungguhnya aku bukan hamba Kristus. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana sekarang? Iya. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, betul, maka aku bukanlah hamba Kristus. Orang yang masih cari aman berkenan kepada manusia, orang itu potensi besar pengikut antikris. Tapi anak-anak Tuhan sejati, dia sudah tahu ikut Tuhan pikul salib. Ikut Tuhan itu dua jalan, ada lebar ada sempit. Yang lebar tuh banyak banget orang ikut sebab tantangannya kurang menuju kebinasaan. Tapi yang sempit pikul salib. Bapak Ibu tahu definisi pikul salib? Pikul salib itu menderita karena cinta Yesus. Menderita karena taat Yesus. Kalau kita minum mabok lalu lambung pecah, operasi usus apa segala, itu bukan salib. Itu memang cari hal, menyalahgunakan kebebasan. Pikul salib itu sudah pelayanan tulus, orang masih gosipin kita di belakang-belakang. Ah, itu salib, maju terus. Jangan baru karena gosip langsung mental. Anda tidak siap pikul salib. Salibmu kategori ringan loh, hanya masih omongan. Belum dikejar-kejar pakai parang. Belum dikejar pakai pistol lalu ditodong di sini bilang menyangkal Yesus. Kalau kau tidak menyangkal saya tembak kau kasih mati. Salibmu ringan banget, baru orang omong sedikit. Saudara kan pernah baca Alkitab, Yesus bilang apa? Seorang hamba tidak lebih dari Tuhan. Kalau aku Tuhanmu kena, kau kena.
Yesus begitu mulia, begitu kudus. Orang pernah bilang apa? Yesus itu gila. Saudara pernah kena omong apa sih? Yesus itu gila, kerasukan setan itu Yesus. Kan ada di Yohanes 10 ayat 20. Yesus lagi khotbah, orang jangan dengar dia, gila tuh. Kalau Mel Atok atau Bang Alam atau Bang Raja, Bang Fandak kita dikatain gila, ya wajar lah, background kita memang mantan gila semua. Masih wajar gitu loh. Yesus dikatain gila, di mana gilanya? Jadi saudara jangan telinga tipis ya pengikut Kristus. Kalau Bang Rudi dikatain, gila tuh, ya wajar itu. Iya dong, orang kita backgroundnya memang gila setengah semua. Iya kan? Tolong dulu baca ini ayat. Yohanes 10 ayat 20. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Tuhan kita lagi khotbah. Orang bilang gila. Makanya sudah banyak yang maki-maki saya. Saya pikir ya baguslah asal makinya karena saya sedang sampaikan kebenaran. Banyak ngoceh lu katanya kalau nonton YouTube saya itu. Komentar ada yang membangun. Maju terus Pak, maju terus. Muncul 1-2 mengatakan, apa sih si Atok ini? Kayak gila aja kau, asik kan. Tapi kita kalau tahu firman tidur tetap nyenyak. Karena kita tahu kenapa kita diomongin kayak begitu. Waktu kita khotbah kebenaran, sarang setan, markas setan sedang diobrak-abrik Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan cepat ciut dong. Anak Tuhan, keep going. Amin saudara. Nah menarik bahwa kalau bicara tentang fenomena menuju akhir zaman itu tidak bisa dihindari. Ada pelayan tulus, ada pelayan tidak tulus. Kalau yang tulus itu, dia melayani seperti saya bilang, dia cari hormatnya Tuhan toh. Jadi Tuhan datang, dia tidak seperti yang palsu-palsu itu. Yang palsu-palsu itu, penghakiman terakhir, Tuhan tidak tanya apa-apa, dia yang datang. Aku bernubuat demi namamu, enggak nanya ini. Aku usir setan demi namamu, aku. Aku bikin mujizat demi namamu, aku. Aku pengurus SGW. Denver, Colorado, Tuhan. Tuhan tidak tanya. Malahan yang begini, Tuhan memang begini. Pergi, aku tidak kenal kamu. Baca sendiri, nanti saya tidak izinkan baca lagi. Matius 7, 21-23. Yesus bilang, pergi, aku tidak kenal kamu. Beda dengan domba-domba. Waktu Yesus datang, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kepada domba-domba Yesus ngomong. Mereka tidak kayak tadi itu. Mereka diam. Yesus bilang begini. Waktu aku lapar, engkau kasih makan. Waktu aku haus, engkau kasih minum. Waktu aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Waktu aku sakit, aku di penjara, engkau membesuk, engkau melawat aku. Bayangkan. Sampai mereka bingung. Mereka bilang, Tuhan, bila mana, kapan? Anda lihat orang baik. Sudah melayani, lupa dia sudah buat apa. Karena dia tidak peduli lagi, dia tidak hitung-hitungan. Saya sudah buat apa. Ada lebih kacau di Indonesia. Nyumbangnya dikit, protesnya banyak. Ini di Indonesia. Nggak tahulah kalau di Colorado. Nyumbangnya dikit, ngomongnya damai sejahtera. Yang nyumbang banget, diam. Nabur aja karena dia ingat. Sorga bilang jeripayamu tidak sia-sia. Kau kasih air secangkir saja. Buat hamba Tuhan kau tidak kehilangan upah. Apalagi kalau kau kasih kopi Vietnam. Aduh itu lebih. Nggak hilang itu. Dimsum seafood mana hilang itu. Amin. Itu Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngomong. Amin Bapak Ibu. Makanya lihat. Ngomongnya banyak tapi Tuhan aku tidak kenal kau. Yang ini udah buat. Kapan ya Tuhan? Dia udah buat banyak tapi dia lupa. Tuhan tidak lupa. Yang berikut sebelum kita masuk tanya jawab. Tentu ada banyak fenomena tapi mungkin yang lain akan lebih detail di tanya jawab. Kalau pertanyaannya dikasih ke saya ya. Yang berikut adalah. Yohanes bilang bahwa nabi palsu akan banyak. Saudara waspada ini. Dia datang nabi palsu banyak. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes itu satu pasal. Di ayatnya yang ke-7. Di situ Yohanes yang sama bilang begini. Hati-hati loh. Penyesat sudah pergi ke seluruh dunia. Dan dia bukan sedikit. Banyak. Perhatikan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab banyak penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Termasuk di Colorado pasti ada. Perhatikan. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Iya. Jadi saudara-saudara, penyesat itu banyak. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1
ayat senada. Dia bilang begini, masih Yohanes yang sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Betul. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya. Nabi palsu yang pertama ajarannya lain dengan ajaran kita, itu sudah pasti. Sekarang populer di YouTube di Indonesia, ada orang bilang Yesus bukan juru selamat. Ada banyak jalan ke surga, Yesus cuma salah satu jalan. Masa Yesus cuma salah satu jalan? Yesus itu satu-satunya jalan. Bayangkan Yesus menjelma menjadi manusia hanya untuk jadi salah satu jalan. Dia mati menderita di Golgota begitu rupa hanya untuk menjadi salah satu jalan. Itu kematian terkonyol. Ngapain Allah, anak Allah, pemilik surga, menjelma menjadi manusia, menanggung semua penderitaan, bahkan disalibkan, mati dan dikuburkan. Hanya untuk jadi salah satu jalan? Tidak. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan artinya apa? Di luar dia tidak ada jalan. Akulah kebenaran artinya apa? Di luar dia hanya ada kesalahan. Aku kehidupan artinya apa? Di luar dia hanya ada kematian. Tapi banyak yang datang, oh ini begini. Anak Tuhan sejati kuat dengan ini. Amin. Lalu nabi palsu itu datang. Nubuatannya meleset. Kalau nabi-nabi benar, nubuatannya tidak meleset. Nabi palsu meleset. Hati-hati loh. Nanti kamu nikah sama ini. Tahu-tahu jadinya sama ono. Itu omong kosong, itu penglihatan apa begitu. Yesus akan datang 2012. Udah 2024 gak datang-datang. Berapa banyak nubuatan. Pendiri saksi Yehova menubuatkan 2 kali Yesus datang. Tidak datang tuh. Makanya kenapa kalau pendirinya sudah begitu, ajarannya pasti kacau. Saksi Yehova itu udah kelihatan, mudah banget. Kita bukan menghakimi membabi buta. Yesus bilang bukan aku yang menghakimi kamu, firmanku yang menghakimi kamu. Jadi back to the Bible. Ya, saudara jangan asal dengar nubuatan orang meramal ini itu, hati-hati. Uji kalau tidak terjadi nabi palsu itu, saudara jangan percaya bodoh-bodoh. Amin Bapak Ibu. Lalu nabi palsu itu kelihatan dari karakternya. Pelayanan jalan, kenajisan juga jalan. Itu harus bertobat. Kalau tidak kelihatan. Yesus bilang waspadalah nabi-nabi palsu. Seperti serigala tapi menyamar seperti domba. Dari buahnya kita tahu dia pohon apa. Amin. Pelayanan karena duit. Karena lihat uang langsung khotbah banyak enak-enak. Nabi palsu itu. Amin Bapak Ibu terkasih. Dan masih banyak yang lain. Tapi saya pikir karena kita mau tanya jawab. Kita harus kuat dalam firman. Karena firman ini yang buat kita punya pemahaman bagus. Sekaligus karakter kita bagus. Karena fungsi firman Allah menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Itu ayat bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Anak Tuhan yang baik, jangan cepat tersinggung kalau dengar khotbah. Nanti fungsi firman tidak maksimal. Firman itu begitu, dia mengajar tentang siapa? Tentang Allah, tentang firmannya, tentang rencananya, tentang pribadinya. Tapi dia juga menyatakan kesalahan. Daud selesai bersinah aman-aman saja. Sampai Nabi Nathan datang dan berkata, kau orangnya. Kamu Daud. Daud bertobat. Saudara jadi seperti Daud ya kalau bikin dosa, jangan kayak Herodes. Herodes Yohanes tegur, penggal kepala Yohanes. Daud sudah salah, Nabi Nathan tegur. Dia bilang, ya saya salah. Itu keren. Makanya kenapa dia dipakai Tuhan luar biasa. Jangan kayak Herodes, orang tegur, saudara benci orang yang menegur. Padahal yang menegur itu dipakai Tuhan. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Tuhan bisa pakai istri kita. Tuhan bisa pakai suami kita. Tuhan bisa pakai abang kita, eda kita. Siapa lagi? Tulang kita, nan tulang. Opung. Lai-lai kita di sini pakai. Amin. Pariban. Oh, Pariban hati-hati ya. Kalau udah nikah jangan aku dengar Pariban. Damai sejahtera. Mantan kita, oh jangan. Tak usahlah mantan-mantan. Nah jadi saudara-saudara, kadang-kadang baru sampai menyatakan kesalahan orang sudah emosi. Padahal fungsinya dia begini, memperbaiki kelakuan. Alami semua fungsi firman ini. Jangan cuma pilih-pilih. Saya mau sampai poin 1, 2, 3, 4 nggak usah. Makanya tidak berubah-berubah. Anak Tuhan sejati, tenang, rendah hati dan berkata, itu aku Tuhan.
kita pasti berubah. Saya pikir itu dulu. Nanti baru kita lanjut. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Shalom.